Keimanan itu merupakan amal hati. Jadi dulu masih ingat definisi akidah, tasdiquz jazm, pembenaran yang bersifat pasti. Jadi pembenaran ada di hati. Oleh karena itu akidah itu letaknya di. Nah, untuk amal, pembuktian dari akidah itu, itulah yang disebut dengan syariah. Jadi kalau orang sudah berakidah, ketika dia melakukan sesuatu, dia mengikuti syariah. Syariah itu artinya jalan. Jadi mengikuti jalan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu secara bahasa. Kalau definisi syariat sendiri adalah khitabus syari' muta'alliqatu bi af'alil ibad. Khitabus syari', seruan pembuat syariat, muta'alliqu atau muta'alliqatu bi af'alil ibad, yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi tidak disebut syariat kalau tidak khitabus syari', bukan seruan dari pembuat syariat. Juga tidak disebut syariat ketika tidak berkaitan dengan perbuatan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu tidak semuanya itu seruan. Tidak semuanya seruan. Contohnya apa? Kalau kita membaca sejarah Al-Baqarah, sejarah sapi betina yang Nabi Isa menghidupkan orang mati, kan dipukul pakai apa? Ya, pakai apa? Dipukul pakai apa itu? Pakai sapi betina, kan? Al-Baqarah kan cerita terkait dengan ada orang yang bersengketa, rebutan, kemudian dia dibunuh, rebutan harta, dia dibunuh. Kemudian untuk membuktikan itu, maka di Bani Israil suruh menyembelih sapi betina. Tapi Bani Israil nanya macam-macam. Sapi betinanya kayak apa, warnanya apa, masih muda, masih tua. Jadi pertanyaan itu malah menyulitkan Bani Israil untuk menemukan sapi itu. Hampir-hampir tidak menemukan. Walaupun akhirnya menemukan, sapi betina ini kemudian diambil. Sehingga saya kaki kanan atau kaki kirinya kemudian untuk memukul si mayat ini, kemudian dibangun. Cuma menyebutkan yang mengaku ini. Nanti lagi. Itu hukumnya gimana? Syariatnya di mana? Tidak ada. Kan tidak ada syariatnya. Kalau syariatnya itu berlaku untuk kita, berarti kalau ada orang mati, terjadi sengketa waris, potong sapi betina. Ya kan? Ternyata tidak. Maka bagian Quran itu ada yang bagian namanya kisah. Kisah-kisah yang itu bukan bagian dari syariat. Dalam hadis sudah ada kisah-kisah yang itu bukan bagian dari syariat. Kenapa? Karena dia bukan seruan yang berkaitan dengan perbuatan. Ada orang-orang yang mencoba memisahkan antara akidah dan syariat. Bahasa lainnya iman dan amal. Ada seseorang itu bertanya kepada Imam Syafi'i, berdebat dengan Imam Syafi'i, kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i, dalam Quran itu ketika bicara ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholih, ketika ada istilah keimanan selalu dikaitkan dengan amal soleh. Kemudian kalau di bahasa Arab itu menggunakan dannya berupa waw, wa amilus sholih, waw itu artinya dan kata waw ini bisa dimaknai dan bisa dimaknai atau, karena namanya waw atau. Nah, orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa iman dan amal soleh itu boleh dipisahkan. Kenapa? Karena wawunya itu wawu dan bukan wawu. Wawunya maknanya atau, beriman atau beramal soleh. Jadi boleh dipisah. Kalau dimaknai dan iman dan amal soleh, nggak boleh milih, dua-duanya harus sejalan. Ya, ini biasanya kelompok Murji'ah. Kalau kita lihat kelompok yang sama baru Murji'ah. Nah, kata Imam Syafi'i, iman itu kepala, kemudian amal soleh badan. Maka engkau punya kepala tanpa badan, atau punya badan tanpa. Artinya gambaran dari Imam Syafi'i bahwa akidah dan syariah tidak boleh dipisah. Ketika akidahnya Islam, kita harus syariatnya juga Islam.
Nggak boleh akidahnya Islam, syariatnya Kristen. Akidahnya Islam, syariatnya Hindu. Akidah Islam, syariatnya Buddha. Akidah Islam, syariatnya komunis. Akidah Islam, syariatnya kapitalis. Nggak boleh. Kenapa? Itu seperti menggabungkan kepala. Kalau iman itu kepalanya manusia, badannya babi. Yang haram kan babi kan. Kalau ular kan halal, kalau sapi kan halal kan. Manusia berkepala, kepalanya manusia, badannya sapi, itu masih bagus. Tapi kalau menggabungkan ke antara akidahnya Islam, kemudian imannya, syariahnya bukan Islam, aturan yang dipakai bukan Islam, itu kepalanya manusia, badannya haram, tidak boleh. Atau syariatnya Islam, kepalanya nggak ini, berarti seperti manusia kepala babi. Syariatnya Islam, badannya manusia, kepalanya babi. Itu gambarannya begitu. Jadi tidak boleh bisa. Nah, hari ini yang terjadi adalah banyak orang memisahkan antara iman dan amal soleh, antara akidah dan syariah secara tidak sadar. Ketika dia ditanya keimanan, imannya Islam nggak? Islam. Tetapi ditanya ketika menjalani hidupnya, apakah pakai Islam atau tidak? Banyak terjadi penyimpangan. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau ditanya ketika menjalani hidupnya, apakah pakai syariah atau tidak? Itu pertanyaan sederhana saja. Kalau ditanya, kalau makan, makannya syariah tidak? Kalau makan udah sesuai syariah belum? Tidak? Gimana makan sesuai syariah? Pernah belajar nggak? Doa bismillah gitu ya. Ketika bekerja, ngikutin syariah atau tidak? Ngikutin. Tahu nggak hukum syariah dalam pekerjaannya? Ketika berumah tangga, itu ikut syariah atau tidak? Ikut saya. Jawabannya biasanya begitu. Syariah tentang rumah tangga tahu nggak? Taunya cuma nikah, syariat nikahnya aja. Tetapi bagaimana bangun rumah tangga? Itu sebenarnya orang-orang seperti ini nggak sadar ya sesuai syariah atau tidak sesuai syariah. Namanya klaim atau pengakuan bahwa dia sesuai syariah. Dan faktanya hari ini banyak yang seperti syariat tetapi bukan bagian dari syariat. Nah, ini orang-orang seperti ini sekuler secara tidak sadar. Ada yang sekuler secara sadar, memisahkan antara Islam dengan cara hidupnya. Ada yang sadar. Nah, kajian kita kalau bahasa syariat ini berarti apa? Kita ingin belajar tentang syariat. Agar apa? Agar keimanan kita tidak terpisah dengan syariat. Akidah kita tidak terpisah dengan syariat. Iman kita tidak terpisah dengan amal soleh kita. Jadi kalau beriman, perintah Allah juga beramal soleh. Tidak boleh dipisah. Jadi pentingnya kita mempelajari apa itu syariat. Apakah perlu kita definisinya? Ya perlu. Kita itu belajar harus mendalam. Kadang orang malas, udah tua ngapain belajar dalam. Yang penting apa yang saya lakukan sesuai syariat. Bagaimana membuktikan kalau amalnya sesuai syariat? Kalau dia tidak membahas bagaimana itu syariat, bagaimana memahami syariat, bagaimana mendapatkan pemahaman tentang syariat, maka selama hidupnya dia akan berjalan di lorong yang gelap. Orang berilmu itu kan, orang yang paham itu orang yang mendapatkan cahaya. Kan kayaknya ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau orang Jawa sekolah dulu ilmu nurun. Ilmu itu nyontek. Kalau dia pakai nyontek, nurun itu artinya nyontek kalau orang Jawa. Ilmu nurun kalau pesantren begitu. Mana ilmu nurun Ustaz? Apa itu nyontek? Jadi
kalau nggak nanti nggak bisa jawab. Al ilmu nur fil qalbi yufarriqu bainal haqq wal batil. Ilmu itu seperti cahaya, yufarriqu bainal haqq wal batil, yang memisahkan antara yang benar, hak, wal batil, yang batil. Oke, siap, kita mulai ya. Kita membahas definisi syariat satu per satu. Ini biasanya 6 kali pertemuan. Nah, definisinya pendek tapi 6 kali pertemuan. Kalau kata Ustaz Muslim, suruh dipercepat. Jangan 6 kali pertemuan. Kalau bisa dipersingkat, dipercepat. Biar cepat naik kitab. Karena targetnya Muslim segera naik kitab, biar canggih-canggih. Ini udah naik kitab nih. Bertahun-tahun naik kitab.